Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bahrudin dengan NIM 20306144022 akan mempresentasikan mengenai distribusi Bose-Einstein. Pembahasan kita pada kali ini akan dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu sifat dasar boson, yang kedua konfigurasi boson, yang ketiga konfigurasi maksimum, dan yang keempat adalah parameter alfa untuk foton dan fonon, dan yang kelima yaitu contoh soal. Partikel dibagi menjadi dua, yaitu partikel klasik dan kuantum, di mana partikel klasik itu dapat dibedakan. Pertukaran dua partikel yang menempati tingkat energi yang berbeda yang menghasilkan jenis penyusunan baru. Sedangkan partikel kuantum tidak dapat dibedakan, yang merupakan pertukaran dua partikel yang menempati tingkat energi yang berbeda tidak menghasilkan jenis penyusunan baru. Pada partikel klasik, terdapat statistika Maxwell-Boltzmann. Dan pada partikel kuantum terdapat dua statistik, yaitu ada statistik boson dan statistik Fermi-Dirac. Menuju yang pertama yaitu sifat dasar boson. Sifat partikel subatomik yang tidak dapat dibedakan dapat dipahami dari konsep gelombang partikel. Panjang gelombang de Broglie partikel-partikel tersebut memenuhi lambda sama dengan H per mv, dengan m yaitu massa partikel dan v yaitu laju partikel. Karena m untuk partikel subatomik sangat kecil, maka panjang gelombang cukup besar. Panjang gelombang yang besar menyebabkan fungsi gelombang dua partikel yang berdekatan tumpang tindih. Jika dua fungsi gelombang tumpang tindih, maka kita tidak dapat membedakan dua partikel yang memiliki fungsi-fungsi gelombang tersebut. Sistem kuantum yang akan kita bahas terdapat dua macam, yaitu boson dan fermion. Boson adalah sistem yang memiliki spin kelipatan bulat dari H per 2pi. Sistem ini tidak memenuhi prinsip eksklusi Pauli sehingga satu tingkat energi dapat ditempati oleh partikel dalam jumlah berapapun. Sebaliknya, fermion memiliki spin yang merupakan kelipatan ganjil dari setengah H per 2pi. Sistem ini memenuhi prinsip eksklusi Pauli. Tidak ada dua partikel atau lebih yang memiliki keadaan yang sama. Selanjutnya yaitu konfigurasi boson. Mari kita mulai dengan menurunkan statistik untuk boson. Statistik ini dinamakan statistik Bose-Einstein. Agar dapat menentukan fungsi distribusi Bose-Einstein, kita terlebih dahulu harus menentukan konfigurasi dengan probabilitas paling besar. Konfigurasi ini memiliki probabilitas yang jauh lebih besar daripada konfigurasi-konfigurasi lainnya, sehingga hampir seluruh waktu sistem boson membentuk konfigurasi tersebut. Sifat rata-rata assembly dapat dianggap sama dengan sifat pada konfigurasi maksimum tersebut. Kita tetap membagi tingkat energi sistem-sistem dalam assembly atas M kelompok sebagai berikut. Ilustrasinya sebagai berikut. Yang pertama, jumlah total kursi adalah GI. Jumlah kursi yang dapat dipertukarkan adalah GI-1 karena salah satu kursi harus tetap di ujung bawah. Jumlah partikel adalah N1. Jumlah total benda yang dapat dipertukarkan adalah tetap memenuhi sifat boson adalah GI-1 plus N1. Jumlah cara penyusunan yang dapat dilakukan adalah GI plus N1-1 faktorial. Sistem boson tidak dapat dibedakan satu dengan yang lainnya sehingga pertukaran sesama partikel dan kursi tidak dapat menghasilkan penyusunan yang berbeda. Jumlah penyusunan sebanyak GI plus N1-1 faktorial secara implisit memperhitungkan jumlah pertukaran antar partikel dan antar kursi. Jumlah pertukaran antar partikel adalah N1 faktorial dan jumlah pertukaran antar kursi adalah GI faktorial. Sehingga cara penyusunannya yaitu G1 plus N1-1 faktorial per G1 faktorial per N1 faktorial. Jumlah total cara penyusun yang berbeda secara bersamaan N1 sistem di dalam G1 keadaan, N2 sistem di dalam G2 keadaan, hingga Nm sistem dalam Gm keadaan adalah G1 plus N1-1 faktorial per G1 faktorial N1 faktorial dikali G2 plus N2-1 faktorial per G2 faktorial N2 faktorial sampai dikalikan Gm plus Nm-1 faktorial per Gm faktorial Nm faktorial sehingga didapatkan fungsi pada di bawah ini. Yang selanjutnya yaitu konfigurasi maksimum. Tujuannya yaitu untuk mencari konfigurasi dengan probabilitas paling maksimum.
Alasannya adalah konfigurasi yang dibentuk oleh sistem-sistem dalam assembly boson yang menghasilkan besaran makroskopik adalah konfigurasi dengan probabilitas maksimum tersebut. Lalu tinjau assembly boson yang terisolasi di mana tidak terjadi pertukaran partikel dan energi setara assembly dengan lingkungan. Yang pertama, tidak ada perubahan jumlah sistem atau jumlah sistem N konstan, seperti pada persamaan nomor 5. Yang kedua, tidak ada perubahan energi atau energi U konstan seperti pada persamaan nomor 6. Caranya yaitu yang pertama, mencari kumpulan NS sedemikian rupa sehingga W maksimum. Dan yang kedua, memaksimalkan W dengan memaksimalkan len W. Yang pertama yaitu menghitung len W. Seperti pada persamaan 8, dengan menggunakan pendekatan Stirling, lalu didapatkan suku 1, suku 2, dan suku 3 seperti pada persamaan 9, 10, dan 11. Dengan mensubstitusikan persamaan 9 sampai 10 ke persamaan 8 sehingga didapatkan persamaan seperti di bawah ini. Setelah ditemukannya persamaan ke-12, maka langkah selanjutnya yaitu mencari len W yang maksimum. Untuk mendapatkan len W yang maksimum, maka persamaan 12 harus didiferensialkan terhadap NS sehingga diperoleh seperti pada persamaan 13. Dengan demikian, len W diturunkan terhadap NS adalah delta per delta NS len W, sigma S sama dengan 1 sampai M, len GS plus NS min 1 per NS di persamaan 14. Dari persamaan 14 juga dapat dituliskan sebagai berikut. Delta len W sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M, len GS plus NS min 1 per NS, delta NS. Diasumsikan bahwa jumlah partikel NS lebih besar dari 1 dan jumlah keadaan GS lebih besar juga dari 1, sehingga persamaan 15 dapat dituliskan sebagai delta len W sama dengan sigma S sama dengan 1 hingga M, len GS plus NS per NS, delta NS. Selanjutnya, karena assembly yang ditinjau berupa assembly terisolasi, maka syarat batas adalah energi dan jumlah partikel dalam assembly adalah konstan. Penggabungan persamaan 6, 7, dan 16 dapat dilakukan dengan menggunakan pengalih Lagrange, yaitu delta len W plus A delta N ditambah beta delta U sama dengan 0. Dengan mensubstitusikan persamaan 6, 7, dan 16 ke dalam persamaan 17 sehingga didapatkan persamaan ke-18. Persamaan 18 harus sama dengan 0 untuk semua nilai delta NS, sehingga suku yang di dalam kurung harus 0. Dengan demikian, len W bernilai maksimum jika nilai NS-nya adalah NS sama dengan GS per E pangkat alpha plus beta ES min 1. Jadi konfigurasi yang mempunyai probabilitas paling maksimum adalah jumlah sistem tiap kelompok yang memenuhi persamaan 19. Ternyata untuk assembly boson, parameter beta juga berbentuk beta sama dengan min seper KT. Dengan demikian, bentuk lengkap fungsi distribusi Bose-Einstein untuk assembly boson adalah NS sama dengan GS per fungsi eksponensial min alpha plus ES per KT min 1. Bentuk yang lazim ditampilkan adalah NSEDE sama dengan GSEDE per fungsi eksponensial min A plus ES per KT min 1. Atau NSEDE sama dengan GSEDE per A eksponensial ES per KT min 1. Kalau ingin kita ungkapkan dalam distribusi menurut statusnya, bukan menurut skala lapis energi, maka dituliskan jumlah partikel boson yang menempati status I adalah Ni sama dengan Gi, A, fungsi eksponensial Ei per Kt min 1. Hal tersebut disebut sebagai fungsi distribusi Bose-Einstein. Lanjut untuk pembahasan keempat, yaitu parameter alfa untuk foton dan fonon. Konsepannya yaitu Planck mengusulkan ide, sebuah atom yang bergetar hanya dapat menyerap atau memancarkan energi kembali dalam bentuk buntalan-buntalan energi atau kuanta. Istilah sekarang kita kenal sebagai foton. Radiasi yang masuk ke dalam lubang yang ada di kotak berperilaku seperti partikel yang disebut foton. Foton ini akan menabrak atom yang ada di dalam dinding kotak. Ketika tumbukan, terjadi transfer energi dari foton ke atom sehingga atom yang ada di dinding bergetar. Setelah tumbukan, foton terpental lagi menumbuk atom yang ada di dinding lain dan terjadi transfer energi, begitu seterusnya hingga energi foton habis. Inilah yang dimaksud benda hitam sebagai penyerap sempurna karena ketika radiasi elektromagnet masuk ke dalam kotak, sudah tidak bisa keluar lagi.
atau foton diserap di dinding. Ketika foton menabrak atom, ada dua kemungkinan yang terjadi. Jika foton mengenai elektron pada kulit terluar, maka terjadi efek Compton. Jika foton mengenai elektron pada kulit terdalam, maka akan terjadi efek fotolistrik. Efek fotolistrik, kekosongan elektron pada kulit terdalam akan diisi oleh elektron yang berada di kulit luarnya dengan memancarkan foton. Jadi dari sini disimpulkan bahwa foton dapat diproduksi dan dapat diserap. Artinya jumlah foton itu berubah-ubah, tidaklah konstan. Jika kita menganalisa assembly foton, maka syarat batas berupa jumlah partikel konstan sudah tidak berlaku lagi. Delta N sama dengan sigma S sama dengan 1 hingga M, delta NS tidak sama dengan 0. Sehingga dalam metode pengali Lagrange, kita tidak perlu memperkenalkan parameter statistik alfa atau nilai dari parameter statistik alfa sama dengan 0 karena jumlah partikel tidaklah konstan. Dengan demikian, ln W bernilai maksimum jika nilai NS-nya adalah GS per E pangkat beta ES min 1. Jadi konfigurasi yang mempunyai probabilitas paling maksimum adalah yang jumlah setiap sistemnya memenuhi persamaan kelompok persamaan 21. Yang terakhir adalah contoh soal sebagai berikut. N boson identik tak berspin dengan massa M berada dalam kotak dengan volume V sama dengan L pangkat 3 pada temperatur T lebih besar dari 0. Tuliskan ekspresi umum jumlah partikel N epsilon yang memiliki energi antara epsilon dan epsilon dE dalam fungsi massa, energi, temperatur, potensial kimia, volume, dan besaran lain yang relevan. Tunjukkan pula bahwa pada limit ketika jarak rata-rata di antar partikel sangat besar dibanding panjang gelombang de Broglie, distribusinya menjadi sama dengan distribusi Boltzmann. Jumlah partikel dinyatakan sebagai N epsilon sama dengan 2 PV 2M pangkat 3 per 2 per H pangkat 3 dikalikan akar epsilon per E pangkat epsilon min mu per KT min 1 D epsilon. Kemudian karena N sama dengan 2 PV 2M pangkat 3 per 2 per H pangkat 3 dikalikan integral 0 hingga tak hingga akar epsilon per E pangkat epsilon min mu per KT D epsilon, maka V dikalikan dengan 2 PMKT per H kuadrat pangkat 3 per 2 E pangkat mu per KT. Maka E pangkat mu per KT sama dengan V per N dikalikan 1 per lambda pangkat 3 sama dengan D per lambda pangkat 3. Dengan lambda sama dengan H per akar 2 pi MKT adalah panjang gelombang de Broglie dari pergerakan termal dari partikel dan D sama dengan akar pangkat 3 V per N. Dengan demikian pendekatan D dan lambda setara dengan pendekatan eksponensial min mu per KT min 1. Yang kedua, hitunglah perbedaan orde 1 untuk nilai rata-rata energi antara sistem N partikel non-identik tak berspin dengan sistem N partikel boson identik tak berspin pada D lebih besar daripada 0 daripada lambda kedua. Sistem ini berada dalam kontak dengan volume V sama dengan L pangkat 3 dan massa partikel M. Aproksimasi orde pertama diberikan oleh 1 per E pangkat epsilon min mu per KT min 1 mendekati E pangkat min dalam kurung epsilon min mu tutup kurung per KT dikalikan 1 plus epsilon, maksud saya dikalikan 1 plus E pangkat 1 dalam kurung epsilon min mu tutup kurung per KT. Energi rata-ratanya adalah 2 PV dikalikan 2M pangkat 3 per 2 per H pangkat 3 dikalikan dengan integral 0 hingga tak hingga epsilon akar epsilon E pangkat mu per KT dikalikan E pangkat min mu per KT D epsilon ditambah integral 0 hingga tak hingga epsilon akar epsilon E pangkat 2 mu per KT dikalikan E pangkat min 2 epsilon per KT D epsilon sama dengan 3 per 2 NKT dikalikan 1 plus 1 per 4 akar 2 dikalikan lambda pangkat 3
per D pangkat 3. Sekian dari saya, ada kesalahan saya mohon maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.